أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan nanti karena kita adalah seorang muslim. Kalian semuanya. Jadi apa yang saya tampilkan di video ini adalah sebuah kebodohan yang nyata, kebodohan yang mutlak dan mutlak kebodohannya. Kenapa? Karena ini jelas-jelas mencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Ketika video ini dulu saya posting tahun lalu, ya, video ini sebetulnya tahun lalu saya posting, dan ini juga kejadian tahun lalu. Banyak orang-orang yang berkomentar, emang apa salahnya? Kan itu di gereja boleh-boleh aja sholat dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik koefisien semuanya. Sholat di gereja itu tidak ada satupun ulama yang memperbolehkannya, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Kenapa? Karena di dalam gereja itu banyak sekali berhala-berhala. Jadi hampir tidak ada seorang ulama yang ulama itu lurus memperbolehkan kita sholat di dalam gereja. Kenapa? Karena tempat-tempat yang lain pun itu masih banyak. Bahkan kita sholat di bawah pohon, sholat di lapangan, itu masih lebih bagus daripada sholat di dalam gereja. Makanya kalau kita sholat id, kita kan sholatnya di lapangan. Kenapa kita sholatnya di lapangan? Karena di lapangan itu adalah tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah tempat yang boleh kita laksanakan untuk sholat. Andaikan terpaksa tidak ada masjid, kita bisa gunakan lapangan untuk sholat, untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Tempat-tempat yang memang tidak tersentuh di dalamnya berhala, boleh kita laksanakan untuk tempat sholat. Jadi kalau di dalamnya ada berhala, ada tempat pemujaan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, maka di situ dilarang untuk kita berdiri di dalamnya dan sholat di dalamnya. Itu jelas sekali. Ulama-ulama yang lurus melarang hal itu. Nah, yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahkan kalau menurut ajaran Yahudi itu sendiri, mereka itu sangat tegas sekali mengatakan bahwa gereja itu adalah tempat yang haram untuk didatangi mereka. Mereka itu mengatakan kalau kita beribadah di masjid, masuk masjid itu boleh, tetapi kalau masuk gereja itu tidak boleh sama sekali. Jadi orang Yahudi sangat paham sekali apa yang dimaksud berhala dengan apa yang bukan berhala. Mereka sudah sangat paham. Kita bagaimana umat Islam yang notabene-nya adalah betul-betul lurus, orang-orang yang paling ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya berhala-berhala. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri itu di dalam doanya adalah supaya anak keturunannya terhindar dari fitnahnya berhala. Bagaimana kok bisa kita sekarang malah mencampur adukkan antara yang benar yang batil? Inilah ajaran nyelenehnya orang-orang saat ini, yang mereka mengatakan nama toleransi, telur asin lah apa itu. Jadi yang namanya toleransi itu adalah menghormati. Namanya menghormati itu tidak mengganggu, tidak menghina, tidak mencela, tidak mencaci maki. Itu namanya toleransi terhadap mereka yang beribadah selain Islam. Tapi kalau sudah mencampur adukkan, maka itu tidak bisa lagi disebut sebagai toleransi. Itu adalah sebuah kekonyolan, penistaan agama gitu. Kenapa ya? Mohon maaf, itu sudah di luar ranah toleransi. Karena toleransi itu sendiri adalah menghormati. Jadi bukan mencampur adukkan. Kalau orang sudah mencampur adukkan, berarti sebetulnya dia sudah menistakan agama. Dicampur aduk jadi satu. Pencampur adukan agama itu adalah penistaan agama. Di dalam Al-Quran disebutkan, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas itu. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang bukan Islam, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah.
Selesai gitu kan, udah selesai. Urusan agamamu adalah urusan agamamu, urusan agamaku adalah urusan agamaku. Tidak ada toleransi masalah seperti itu. Toleransi adalah sebatas menghormati. Kamu beribadah sesuai dengan keyakinanmu, saya beribadah sesuai dengan keinginan saya, dan juga sesuai dengan ajaran saya, keyakinan saya. Kamu tidak boleh mengganggu saya dalam masalah ibadah, saya tidak boleh mengganggu kamu dalam masalah ibadah. Tapi dalam masalah muamalah, jual beli, bisnis dan lain sebagainya, kita bisa bekerja sama, tetapi tidak untuk masalah akidah dan ibadah. Selesai. Udah sampai di situ, kembalikan masalahnya masing-masing. Karena begini koefisien semuanya, yang kita khawatirkan nanti adalah adanya sebuah praktek-praktek nyeleneh. Sekarang mungkin ada berbuka bersama di gereja, adzannya di gereja, baca Qur'annya di gereja gitu kan. Suatu saat nanti akan ada dicetuskan, ya bisa jadi dicetuskan Jumatan di gereja sambil diiringi lagu haleluya. Itu atas nama apa? Toleransi. Kenapa kok bisa muncul seperti itu ke depannya? Karena orang-orang yang menganggap toleransi adalah boleh mencampur adukkan agama, maka mereka juga akan membuat kreasi-kreasi, terus-terusan membuat kreasi sehingga agama itu rusak, bercampur aduk jadi satu, dan itu sudah tidak lagi jelas mana benar mana salah. Semua batasan diterobos oleh mereka. Kan lucu jadinya begitu. Makanya koefisien semuanya, hal-hal seperti ini kita tentang supaya kita juga menjadi orang yang saling menjaga. Kita tidak mengganggu orang-orang yang punya akidah berbeda dengan kita, mereka juga tidak mengganggu kita. Selesai. Urusan masalah agama kembalikan kepada mereka masing-masing. Selesai gitu aja. Wallahu a'lam bishawab.